Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga pada subuh yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita masih sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa bercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau, para tabi'in, para tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita juga bersama-sama dengan beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa bulan Ramadan sudah memasuki minggu yang kedua. Berarti tinggal 3 minggu lagi ada ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan segala kekurangan-kekurangannya, dan di luar Ramadan tadi mudah-mudahan amal ibadah kita juga semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit dunia pada bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan sering juga disebut dengan bulan Al-Quran atau Syahrul Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar, atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke langit dunia pada bulan Ramadan, selanjutnya Al-Quran turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Jadi turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diturunkan ke langit dunia tadi selama 23 tahun. 10 tahun turunnya Al-Quran itu di Makkah, dan 13 tahun turunnya di Madinah. Turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW saja berangsur-angsur ini mengikuti peristiwa yang terjadi ataupun berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Terkadang Rasulullah SAW menunggu ketika ada satu masalah yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat, tidak ada jawabannya dari ayat yang turun sebelumnya, maka Rasulullah SAW menunggu sampai
sampai turunnya ayat berikutnya. Sehingga sampai Rasulullah SAW wafat di usia beliau 63 tahun, berarti turunnya Al-Quran selama 23 tahun, 10 tahun di Makkah dan 13 tahun di Madinah, maka berakhirlah Al-Quran tadi yang turun secara penuh tadi pada bulan Ramadan di langit dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nikmat beliau ini mukjizat beliau ini sangat banyak. Jadi Imam Al-Baihaqi itu dalam kitab Dalailun Nubuwah itu banyak sekali beliau mengutip contoh-contoh mukjizat Rasulullah SAW. Jadi yang dimaksud dengan mukjizat itu diambil dari kata ajaz atau ajaz, melemahkan. Mukjizat, ajaza yu'jidu i'zazun, i'zazan. Mukjizat yang melemahkan. Kenapa dikatakan yang melemahkan? Karena mukjizat itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, kepada Nabinya, tujuannya untuk menguatkan, untuk membuktikan bahwa orang yang diangkat sebagai Nabi dan Rasul ini betul-betul seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah ilahiyah. Karena kalau tidak dibawa dengan bukti, maka orang bisa saja menustakan kenabian atau kerasulan orang yang mengaku-ngaku dia sebagai Nabi dan Rasul. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala membawa bukti yang nyata kepada mereka, bahwa bukti itu tidak bisa ditandingi oleh manusia karena di luar dari kebiasaan manusia, maka manusia dengan serta-merta harusnya menerima bahwa orang tersebut adalah betul-betul seorang Nabi dan Rasul. Akan tetapi memang di dalam kenyataannya tidak semuanya juga menerima dengan kenabian dan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali mukjizat Rasulullah SAW. Sampai sekarang ini pun masih ada yang tersesat. Jadi menurut para ilmuwan itu, kalau nggak salah pernah baca itu, bulan itu masih ada bekas belahannya itu sampai hari ini. Jadi bulan yang ada satu pernah terbelah. Itu karena memang orang Arab ketika itu ingin menantang Rasulullah SAW. Jadi suatu kejadian beliau disuruh untuk membelah bulan. Jadi saking mereka itu ingin mendustakan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ini memang beliau jarang mau menantang menerima tantangan. Tetapi tantangan yang ini memang luar biasa. Ini diminta untuk membelah bulan. Sampai Allah SWT mengatakan, "Iqtarabis sya'atu wan saqal qamar." Kiamat sudah dekat, bulan terbelah. Jadi sampai menurut riwayat itu ketika Rasulullah SAW itu membelah, itu betul-betul terbelah pada saat itu. Sampai-sampai para kafilah dagang itu melihat bulan itu betul-betul terbelah. Sampai Rasulullah SAW kemudian diberitakan oleh Allah untuk menyatukan kembali. Tetapi mereka kemudian mengatakan ini sihir. Lalu ditanyalah orang-orang yang datang dari perniagaan mereka, kabilah-kabilah dagang tadi, apakah betul bahwa pada hari ini bulan itu telah terbelah? Mereka mengatakan betul, bulan itu memang betul-betul terbelah. Nah, hadirin rahimahullah, hanya saja memang mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW pada masa sahabat itu hanya bisa disaksikan oleh mereka yang bisa hidup pada saat itu. Ya. Jadi yang bisa menyaksikan kemukjizatan Rasulullah SAW itu hanyalah para sahabat atau orang-orang kafir pada saat itu. Bagi kita yang sudah hidup selama 14 abad setelah Rasulullah SAW wafat, itu kita tidak bisa lagi menyaksikan mukjizat tersebut. Nah, apa mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar yang hari ini sampai kepada kita, bahkan kita saksikan? Bahkan di antara para ulama itu mengatakan
mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar itu adalah Al-Quranul Karim. Kenapa dikatakan para ulama bahwa mukjizat terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quranul Karim? Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bukti beliau sebagai seorang nabi dan rasul oleh mukjizat-mukjizat yang lain, maka beliau tidak pernah menantang. Misalnya, beliau itu bisa berbicara dengan daging kambing. Jadi misalnya beliau berkata, Bapak menikah, Bapak dia mengelola kambing juga berkaya aku bisa ya? Tidak pernah Rasulullah SAW menyuruh orang-orang kafir atau sahabat untuk meniru beliau. Atau seperti membelah bulan tadi, beliau tidak pernah menantang orang-orang kafir ketika itu untuk mendatangkan yang semisalnya. Akan tetapi Al-Quranul Karim, Rasulullah SAW disuruh oleh Allah SWT mengatakan, Qul, katakan Muhammad, in kuntum bi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Katakan Muhammad, jika kalian ragu atas apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad ini, datangkan bisuratin min mislihi, semisal satu surah saja dari Al-Quran. Terserah, yang paling pendek apa? Surah apa? Surah yang paling pendek? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, bentar. Itu yang paling singkat. Jadi Allah menantang, datangkan dari Allah satu surah yang paling singkat, yaitu surah Al-Kautsar. Ini ditantang. Bahkan di dalam ayat yang lain, jika kalian itu mampu untuk bersekutu, maksudnya bersekutu antara jin dan manusia untuk mendatangkan yang semisalnya, silahkan kalian saling tolong menolong untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tantangan Al-Quran ini tidak hanya berlaku kepada orang-orang Arab pada masa dahulu, tetapi berlaku sampai hari kiamat. Kalau misalnya itu kan di zaman Rasulullah, ini kan lagi ada tantangan itu berlaku sampai hari kiamat, karena tantangan itu bersifat umum. In kuntum, kalian, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami utus Muhammad itu kepada kafatan linnas, kepada seluruh manusia. Tapi semua orang, siapapun, Arab, non-Arab, silahkan kalau bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Dan mukjizat itu biasanya diberikan Allah kepada Nabi dan Rasulnya itu sesuai dengan apa yang menjadi kebanggaan. Jadi kalau Nabi Musa alaihissalam itu, Sidin itu diberikan mukjizat, diantaranya adalah berupa tongkat bisa berubah menjadi ular. Kenapa? Karena pada masa itu kehebatan orang itu diukur dengan kemampuan sihir. Jadi sihir itu merupakan satu kebanggaan. Jadi siapa yang paling harap sihirnya, itu yang paling dianggap hebat. Jagau, andal, padal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi Musa berupa kemampuan menjadikan tongkat menjadi ular. Termasuk tangan beliau itu kalau diambil dari sapu itu keluar putih. Jadi di antara mukjizat Nabi Musa ini kan kayak sihir lah, bisa berubah. Kalau dia musbahnya ini putih tanpa celah. Itu di antara mukjizat Nabi Musa. Dan juga membelah lautan. Itu mukjizat Nabi Musa. Kemudian Nabi Isa. Jadi nama Nabi Isa itu kebanggaan orang itu bisa menyembuhkan penyakit. Jadi penyakit-penyakit itu kalau bisa disembuhkan jadi pertaliban. Maka yang paling harap itu adalah bisa menyembuhkan orang mati. Ada lagi dah. Mati hidup, itu hebat banget. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa berupa mukjizat bisa menyembuhkan orang
yang telah meninggal. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qur'an turun kepada bangsa Arab, apa yang menjadi kebanggaan orang Arab? Apa ya? Sehingga turun Al-Qur'an itu kira-kira apa? Orang Arab itu biasa beradu, kebiasaan mereka adalah beradu syair. Di orang itu dianggap hebat itu kalau dia memiliki syair yang luar biasa, menyusun kata-kata itu paling baik. Menyusun kata-kata kan ada biasa orang kayak pantun, bila belakangnya itu pindah kesambung menyambung harat itu pantun. Puisi biasanya puisi itu bila pokoknya paling harap sudah bisa menyambung terus sama orang. Nah kemudian kan salah belakangnya kan siwah. Nah, itu ada. Tapi bukan sekedar bisa menyambung belakangnya, tapi pun ada artinya, maknanya. Jadi orang marahnya untuk pandai itu ada maknanya itu ada. Nah, itu kehebatan para penyair, termasuk di dalamnya itu adalah Al-Walid bin Mughirah. Jadi penyair yang paling hebat itu adalah namanya Al-Walid bin Mughirah. Itu orang paling harap menguasai tentang seluruh beluk syair, jenis syair, mana yang paling berkualitas, mana yang paling tidak berkualitas dari sisi syair. Namanya Walid bin Mughirah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini juga ketika itu untuk menantang kehebatan syair orang-orang Arab itu. Makanya Al-Qur'an ini dia adalah bentuknya melalui lafaz maupun makna. Jadi yang dimaksud dengan lafaz atau kalau orang belajar bahasa itu disebut kalam. Kalam, al-kalam wal lafzul muraqabul mubidu bil waqti, itu disebut kalam. Lafaz. Jadi suara yang keluar dari mulut dari berbagai jenis huruf hijaiyah itu namanya lafaz. Tapi lafaz itu kalau sekedar keluar tidak ada memiliki makna, kalau ada artinya. Jadi susunan huruf-huruf Al-Arab misalnya, Al-Kalam, Al-Kitab, itu kan kumpulan dari huruf-huruf yang membentuk lafaz namanya kalau dalam bahasa Arab. Tetapi lafaz yang keluar ini harus memiliki makna. Nah, kalau tidak ada makna, ya kayak orang gila berbandar, tapi bisa dipahami. Nah, itu katanya berisi lafaz tapi ada dipahami. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu sebagian ulama itu mengatakan adalah al-lafzul munzal ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima yadullu alaihi ma ma'anihi wal Qur'an huwal lafzul wal makna ma'an. Jadi Al-Qur'anul Karim ini adalah merupakan lafaz yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana lafaz-lafaz itu memiliki makna secara bersamaan. Di lafaznya diturunkan, bunyi-bunyinya dikeluarkan, kemudian secara makna juga diberikan. Kenapa harus keduanya secara bersamaan? Karena apabila makna saja ada berisi lafaz, ya pasti terserah orang dia mau olah. Karena yang namanya makna itulah, jadi misalnya gini, Alkitab itu kan lafaz. Tapi ketika kita mengatakan Alkitab itu orang langsung terbayang kitab Taurat. Oh, ya Allah, itu namanya makna. Nah, kemudian misalnya disebutkan Al-Qiyamah, kiamat. Maka apa yang terbayang? Hari kiamat. Zaid. Nah, kenapa kalau orang menyebut Zaid? Tidak orang atau Zaid. Nah, itu namanya lafaz dan makna. Tapi kalau makna saja kan ada berlapaz, karena orang terserah menentukan lafaznya. Buku, nah misalnya buku ini macam-macam kan kita. Nah, sehingga Al-Qur'an itu harus berupa lafaz maupun makna secara bersamaan.
kemukjizatan itu Allah memilihkan lapas sekaligus makna, sehingga betul-betul memiliki keserasian antara apa yang diucapkan dengan makna yang ditunjukkan oleh benak manusia, sehingga pilihan-pilihan katanya itu betul-betul sesuai dengan apa yang ingin digambarkan. Dan disitulah kemudian manusia itu tidak bisa memilih kata ketika disandingkan dengan Al-Quran. Bayangkan, di dalam Al-Quran itu mulai ayat pertama saja, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Alif Lam Mim. Di dalamnya itulah Alkitab yang tidak ada keraguan. Memang tentang kemukjizatan Al-Quran ini banyak pendapat lah. Jadi yang mengatakan pendapatnya itu karena Al-Quran ini anunya sesuai dengan sains. Ya, sains itu sesuai dengan pengetahuan. Kan ada yang mengatakan mukjizat Al-Quran itu misalnya jumlah al-yaum dengan Al-Quran itu disebutkan sebanyak 360 ya. Maka pas benar lawan jumlah hari. Nah itu ada yang begitu menafsirkan. Jumlah minggu. Nah, itu ada. Nah, tetapi sebenarnya yang utama dari Al-Quran itu adalah kemukjizatan itu berdasarkan pada cara mengungkapkan. Cara mengungkapkan lapas disertai dengan maknanya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Arab, tadi saya dulu sampaikan mereka itu ahli dalam bersyair. Tetapi ketika mereka mendengar Al-Quran dibaca itu, mereka langsung terpalingkan. Jadi termasuk hal Walid bin Mughirah. Jadi ketika Walid bin Mughirah mengomentari tentang Al-Quran, jadi apa kata Walid bin Mughirah? Wallahi, demi Allah, ma minkum rajulun a'rafu bil ash'ari minni. Demi Allah, tidak ada dari kalian seorang laki-laki pun yang paling mengetahui tentang berbagai macam jenis syair kecuali aku. Wala a'lamu birajazihi. Aku tidak tahu birajazihi dengan jenisnya ini masuk rajas mana. Di Al-Quran itu ada diambil dari mana gitu. Kan manusia itu diantara kelemahan itu pasti biasanya merujuk kepada sesuatu, ya lah. Coba orang disertasi, mengolah tesis, itu pasti ada rujukan, ya lah. Bukan ada rujukannya itu dianggap ada ilmiah, catatan kaki. Nah ini sumber. Nah, aku kan ada dari di bawah ada lah, diambil dari ada. Sehingga kata Walid bin Mughirah, aku tidak menemukan ini dalam bentuk rajas. Jadi salah satu jenis syair. Wa qasiduhu minni. Dan qasiduh dan tujuannya. Wallahi ma yushbihu alladhi yaquluhu syai'an min hada. Demi Allah, tidak ada yang menyamainya, menyerupainya apa yang dikatakan sesuatu pun tentang ini. Wallahi anna liqaulihi alladhi yaquluhu al-halawah wa anna alaihi la talawah. Demi Allah, sesungguhnya apa yang dikatakannya itu adalah betul-betul manis dan indah. Dikatakan Walid bin Mughirah. Jadi Walid bin Mughirah saya terpesona. Kalau kita ini kan bahasa itu biasanya orang Hulu Sungai kan ya berpandir ketahuan lah. Dari sisi logat jadi sudah ketahuan. Apalagi kosakatanya digunakan. Ini kan bahasa kami lain itu biasa ketahuan. Ini sama. Jadi kalau ada orang berbicara asing itu pasti ketahuan ini lain kita nih. Ini orang asing nih. Nah, sama kayak bahasa. Makanya ketika Al-Quran diturunkan itu mereka ini bukan bahasa sembarang bahasa, bukan dibuat oleh orang Arab, bukan dibuat oleh Muhammad, tapi betul-betul dari sesuatu yang luar biasa. Ini perkataan Walid bin Mughirah mengomentari tentang Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan betul-betul mengagumkan
sampai pada derajat di mana ia tidak bisa ditandingi, di mana pilihan katanya itu sesuai dengan makna-makna yang ingin dimaksudkan. Jadi ketika Al-Quran itu menggambarkan misalnya tentang suasana subuh lah, itu kan dipilihlah kata-kata yang ingin digambarkan itu sesuatu yang sejuk, dingin. Jadi contoh misalnya, dari sisi kemujizatan, Al-Quran ini bisa menghantarkan kepada suatu makna yang saling harmonis. Coba, misalnya, ketika Allah ingin menggambarkan tentang sesuatu yang sangat detail, maka dipilihlah lafaz itu yang juga detail. Bila maknanya itu misalnya ingin menggambarkan sesuatu yang besar, maka dipilih lafaz. Lafaz itu kata yang digunakan itu adalah kata juga yang menunjukkan besar. Misalnya, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'ainan fiha tusamma salsabila. Surabat. Betul lah. Yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'ainan fiha tusamma salsabila wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dan mereka diberi minum di dalam surga itu dengan gelas kaksan, gelas yang mana dia percampuran antara jahe, gambarkan jahe. Ainan fiha, mata airnya itu dinamakan dengan salsabila. Jadi kalau kita mendengar ayat ini kan nyaman, selaras. Memang Al-Quran itu kalau kita belajar ilmu tajwid itu kan paling banyak itu akhirnya itu menggunakan mad awet lisukonnya lah. Jadi waw nun yak nun itu namanya mad awet lisukon. Mad awet lisukon itu adalah mad tabi'i atau mad asli yang diwakafkan kemudian dipanjangkan bisa 2, 4 atau 6 harokat. Jalan kita belajar ilmu tajwid itu paling banyak itu biasanya di akhir kalimat. Meskipun kita bisa berubah total bunyi matiwat potongnya fathah di wakaf fathah tain wakaf. Makanya membaca Al-Quran kita kadang-kadang bunyiak karena apa? Nyaman. Karena pilihan kata itu sesuai dengan maksud yang ingin